Di sini Pak Noval ini akan memberikan materi public speaking. Nah, kemarin ibu-ibu mungkin sudah melihat ini ya, melihat dari YouTube ya Bu, dari LMS juga ada materinya. Nah, di sini ibu-ibu akan mendapatkan review materi lagi dari Pak Muhammad Noval ini sendiri untuk memberikan materi mengenai public speaking. Nah, sebelumnya Pak Noval, halo Pak Noval. Halo, halo. Nah, jadi nanti ibu-ibu ini mempelajari kembali Pak Noval mengenai public speaking, seperti itu Pak. Oke, siap. Siap. Nah, tadi sudah belajar nih Pak Noval, ibu-ibu mengenai ice breaking, seperti itu Pak. Yang dibawakan harus ceria dan semangat Pak. Jadi monggo kepada Pak Novel, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya untuk teman-teman saya ngomongnya teman-teman ya, biar kita kelihatan lebih dekat usianya. Manggil kakak-kakak, mbak-mbak gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Kayaknya kelihatannya sana di sini kayaknya usianya baru 20 tahun, yang sweet 17. 17, baru lulus 17. SMA, 17. Karena perempuan itu ingin dilihat lebih menarik, jadi saya percaya semuanya 17 tahun. Baik, selamat malam, salam kenal dari saya Naufal. Saat ini bersama Mas Wisnu akan memberikan sesuatu yang buat teman-teman sekalian. Kali ini kita akan bahas tentang public speaking gitu. Oke, sebelum masuk ke materi saya mau tanya dulu, ada yang masih grogi kah di sini? Tidak. Enggak ya? Oh, udah enggak, luar biasa. Siapa nih, Fitriana ya? Ada lagi yang masih grogi, bingung, atau kayaknya kalau ngomong ke orang lain ini sampai atau enggak ya? Orang lain tuh paham atau enggak ya? Ada nggak sih? Terkadang gini Bu, terkadang jadi ibu lah gini. Terkadang gini Mbak gitu ya. Kita merasa ilmu yang kita sudah punya ini udah kita persiapkan dengan matang, bisa nih disampaikan ke orang lain. Tapi begitu disampaikan ternyata orang lain sulit buat menerima karena bisa jadi usianya beda, kemudian juga pemahaman mereka beda. Jadi sebenarnya kalau komunikasi khususnya public speaking adalah menyederhanakan. Intinya simpelnya itu menyederhanakan. Manusia itu pada dasarnya nggak butuh terlalu banyak teori karena konsepnya manusia itu akan belajar dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu banyak teori lagi. Cukup kasih sesuatu yang sederhana, simpel, dan dia ngeh tahu. Misalnya kalau beli saus mereknya Blibis gitu ya, sudah langsung belinya Blibis, botolan maupun yang ini sama gitu ya. Atau misalnya suruh beli bakso Malang, merek apa aja, langsung dia akan beli itu tanpa perlu dikasih tahu bakso Malang di daerah sini gini 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 gini. Nah, terlalu ribet gitu ya. Nah, kita akan coba belajar di sini bagaimana semua ini simpel, tapi rasanya akan lebih enak kalau mbak-mbak sekalian di sini mau ikut simulasi nanti, karena nanti di akhir kita akan beberapa testing gitu ya, buat teman-teman sekalian bisa kasih simulasi gitu ya. Jadi silakan bisa santai, siapin snacknya, siapin makan malamnya, kopinya bebas gitu ya. Semuanya langsung disediakan aja di dekat Anda. Jadi nggak perlu ribet lagi mau kemana-mana lagi gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, izin dulu siapa di sini hostnya? Saya dikasih akses dulu buat share screen. Sudah Pak Novel bisa dipersilakan. Oke, sip. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oh. Kita di sini materinya simpel, kurang lebih kita akan membahas ini kurang lebih sampai pukul jam 8. Jadi karena sharing biar nggak terlalu waktunya lama, karena biasanya teman-teman remaja di sini ya senang buat nanti menuju malam dulu dan joget-joget. Jadi saya nggak pengen terlalu lama di sini, biar teman-teman di sini langsung into ke materinya, jadi biar lebih cepat gitu ya. Nah, simpelnya di public penyampaian pesan dari pembicara ke audiens. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal juga, ngebahas di awal bahwa kita itu kalau kasih info itu sesimpel yang lain itu bisa mudah buat menerima. Jadi jangan sampaikan kata-kata
dan selalu lengkapi semua penyampaian Anda dengan senyuman gitu ya. Kayaknya kalau teman-teman di sini sebagai pelayan masyarakat dan lain-lain dengan SOP tersebut, jadi bisa senyum dan lainnya, senyumnya 5 jari dan lain-lainnya banyak ya. Dan jangan lupa posisikan diri kalian itu sesuai dengan kondisi audiennya. Kalau audiennya itu lebih dewasa gitu ya, berarti kita sikapnya lebih ngajeni kalau bahasa Jawa gitu ya, lebih sopan gitu ya. Tapi kalau lebih klien kita adalah sesama usianya atau usianya mungkin sekitar milenial atau generasi Z gitu ya, bahasa kita bisa lebih santai kayak seorang teman. Tapi kalau anaknya lebih kecil ya kita biasakan ketika ngobrol itu jangan berdiri. Kalau anaknya kecil kan biasa anak kecil tuh ya paling tinggi 120 cm gitu atau 110 cm, jangan berdiri gitu ya. Jadi coba jongkok kemudian ngomong langsung atau enggak dibisikin secara langsung. Nah, itu akan lebih ada pendekatan gitu ya. Nah, kebetulan saat ini saya kerja juga di Nindya Karya. Job day saya sama, sehari-hari saya biasanya nge-MC, jadi moderator dan lain-lain gitu. Dan biasanya saya kalau jajan itu kadang juga ke daerah Tebet dan lain-lain. Dan kemarin saya baru waktu lagi jalan-jalan ke Tebet ternyata ada kliniknya Ella Skincare di sana gitu ya. Tapi memang ada ya di daerah Tebet ya. Adakah PIC-nya di sini yang hadir di Zoom? Ada. Ada ya, wah ini kali pertama nih kita ketemu. Jadi saya kemarin lewat, wah ternyata rame sekali gitu ya. Nah, jadi buat akses teman kantor, buat langsung mau ke Tebet itu mudah gitu. Jadi lebih deket lah. Kalau pengen Sabtu Minggu nggak ada kegiatan, pengen perawatan langsung ke Ella. Ya. Oke, kita langsung lanjut. Ternyata pernah dilakukan survei. Ini survei ya, pernah dilakukan survei. Jadi survei ini ditujukan ke 3.000 orang di Amerika. Ternyata dari 3.000 orang ada 630 peserta yang mengalami ketakutan pada public speaking gitu. Cukup banyak ya, mungkin ini hampir 40-35% gitu ya. Cukup banyak. Nah, berarti memang isu sampai saat ini mengenai ketakutan public speaking itu masih besar, apalagi kalau ditunjuk dadakan gitu ya. Karena sering dari kita kalau mau tampil kemudian ditunjuk dadakan langsung bingung, langsung ngeblank. Aduh, tadi ngomong apa sih? Tadi ngebahas apa sih? Langsung lupa gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bandingkan apakah teman-teman di sini memiliki skill dasar tersebut yang sudah mumpuni atau kira-kira perlu ditingkatkan lagi gitu. Oke. Nah, ternyata 21% public speaking ini di dunia khususnya ketika di survei itu ternyata urutannya nomor 3. Pertama, takut pada ketinggian, ular, laba-laba, dan berada di ruangan yang gelap gitu. Jadi public speaking ini ternyata salah satu skill di antara ketakutan-ketakutan dalam diri sendiri yang itu dirasakan. Jadi cukup besar public speaking. Nah, ini makanya saya sering kalau isi tentang agenda tentang public speaking saya selalu tekankan, ayo teman-teman harus have fun, harus seneng gitu. Kemarin saya buat teman-teman calon duta, calon perwakilan dan wajah kantor gitu ya, juga menerima materi yang demikian juga. Jadi ini penting karena mereka buat meningkatkan grading point mereka, punya nilai maju di depan, tampil, senyum, dilihat sama direksi, mereka pede gitu. Nah, ternyata survei ini pernah dicetuskan 3 hal di sini dengan bahasa tubuh, kata-kata, dan kualitas suara. Nah, ini yang menerapkan di sini adalah Profesor Albert Mahrebein, gitu ya. Dia menampilkan 3 teori ini karena dia adalah profesor ahli komunikasi. Ternyata kita ngomong secara verbal nih seperti malam ini saya ketika ngomong hahaha, sharing santai generasi milenial gitu ya, yang saat ini mengalaminya 17 tahun dan saya harus percaya gitu ya. Ternyata kata-kata itu hanya 7% dari seluruh bagian yang dibutuhkan untuk menuju 100%. Kualitas rendahnya intonasi kayak kita kayak kita nyanyi, kita karaoke itu hanya 38%. Yang paling maksimal, yang paling besar nilainya. Makanya walaupun ketika kita online seperti ini, tetap tangan kita ayo digunakan, digerakkan, jangan sampai nempel di dagu, nempel di pipi, atau mungkin hanya nggak kelihatan gitu aja. Dan posisikan selalu sampai pundak itu terlihat. Jadi jangan sampai wajahnya separuh atau misalnya
hanya kelihatan matanya aja jadi ketutup gitu ya. Nah, itu jangan sampai, karena itu akan mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kita. Karena orang untuk menilai kita itu butuh hanya sepersekian detik gitu ya, untuk menilai kita ini orang yang pede, baik, pembawaannya seperti apa, dan lain-lain. Nah, demikian dengan hal ini, berarti gimana Mas kalau buat ngomong? Nah, untuk membuat orang ngomong secara lancar, tidak melakukan filler words yang nggak ada ae-ae-nya gitu ya. Kadang orang kan kalau bingung apa namanya ya, itu cepat diubahnya. Mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu, rutin dikasih kesempatan, dikasih coba-coba, trial and error, dia coba lagi terus, mereka akan bisa berubah dengan cepat gitu ya. Tapi mengenai bahasa tubuh, itu kan alam bawah sadar yang bergerak. Jadi kalau biasanya ketika dia ngomong itu sambil garuk-garuk kuping, atau dia sambil pegang-pegang kepala gitu, nah itu sulit untuk diubah, karena kita nggak sadar melakukan itu. Baru sadar ketika, oh tadi kok aku kayak gini ya, dan lain-lain. Jadi itu bisa dilatih untuk dicoba. Gunakan tangan sesekali, walaupun nggak sering gitu. Seenggaknya tangan itu buat mengolah apa yang mau kita sampaikan dari A sampai Z jelas gitu ya. Oke, sampai sini mungkin saya kecepatan atau saya ngomongnya terlalu keras atau pas kah? Gimana? Pas. Pas ya? Oke, sesuai dengan teh pagi buatan ibu. Pas. Oke. Baik. Hambatannya selain diri sendiri ya, pasti orang itu sama ya, kayak kita mau ngelatih yang namanya jogging. Nurunin berat badan itu lebih susah dibanding kita menaikkan. Karena faktanya lebih banyak orang yang makan banyak dia, karena tipe badan orang itu kan macam-macam ya. Tapi lebih banyak orang yang makan itu susah untuk naik dibanding orang yang makan normal tapi beratnya terus konsisten naik dan sulit untuk menurunkan. Nah, hambatannya sama sebenarnya, belajar public speaking dengan orang jogging. Niatan untuk jogging secara konsisten, mau pakai teorinya Kaizen gitu ya, dicoba tiap 5 menit rutin di jam 7 pagi saya meluangkan waktu saya, menyediakan waktu saya untuk jogging. Mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama dengan aplikasi maupun dengan ajakan teman, ajakan keluarga gitu mungkin bisa. Tapi ketika ada satu hambatan, misalnya terjadi tiba-tiba meeting pagi gitu, ada rutinitas tambahan, pasti itu akan menjadi terganggu. Akhirnya males deh mau coba lagi, karena kalau mengulang lagi kembali lagi ke awal, badan pegel-pegel dan lain-lain gitu. Nah, biasanya kalau orang ini agak meluas sedikit, cuman masih masuk di sini ya. Biasanya orang kalau jogging itu, saya pernah mencoba polanya. Jadi coba deh pas bangun subuhan duduk dulu, setelah subuhan duduk gitu, jalan dulu dalam rumah gitu. Tapi coba deh ganti baju. Setelah udah ganti baju, diam dulu di kamar, coba deh habis itu ke garasi, ngerasain ngerasain udara pagi dulu. Karena saya orangnya takut kalau melakukan hal baru itu dilihat orang lain, karena takut di komen, Mas Noval ngapain gitu kan, males ya gitu ya. Akhirnya coba deh ngeliat situasi di luar pagar dulu, di luar pagar, kanan, kiri, oh aktivitas masih sepi gitu, berarti jamnya pas, sekitar jam 5:30 atau jam 6. Habis itu coba deh keluar jalan dikit gitu, jalan dikit sambil ngeliat-ngeliat di lingkungan ada apa sih, ada aktivitas apa, ada biasanya kan kalau pagi-pagi ada bapak yang lagi nyiram tanaman, atau misalnya ada anak yang mau siap-siap berangkat sekolah atau apa, liatin lingkungannya dulu. Habis itu coba deh agak jalan cepat sedikit, akhirnya coba akhirnya mulai bisa jogging dan bertahap. Nah, sama kayak kita mau ngelakuin tentang public speaking. Sebenarnya kalau ngomong, orang yang mohon maaf belum memiliki pendidikan yang secara normal gitu ya, dia itu ngomong secara lancar pun bisa gitu ya. Mengerti apa yang kita sampaikan itu bisa. Kita memahami apa yang disampaikan itu bisa. Tapi masalahnya, apakah ketika yang dia sampaikan itu orang memahami, apakah yang dia sampaikan itu simple gitu. Nah, itu yang jadi problem untuk kita selesaikan di malam hari ini gitu. Nah, namanya proses belajar itu pasti ada namanya naik turun ya, dinamis gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Asalkan simpelnya gini,
manusia itu pada dasarnya ingin melakukan yang terbaik, kan gitu ya. Makanya ketika dikasih kesempatan, udah, ayo ambil gitu. Anggaplah kesempatan itu hanya sekali, karena besok bisa jadi orang itu nggak akan nawarin lagi ke kita gitu. Jadi ambil aja apapun itu. Misal hanya cuma mimpin doa awalnya gitu. Terus tiba-tiba mungkin jadi protokoler gitu, atau misalkan tiba-tiba jadi MC dadakan gitu, atau mungkin tiba-tiba ada undangan-undangan apa buat mimpin rapat atau diminta untuk presentasi dan lain-lain. Anggaplah ketika Anda dikasih kesempatan buat ambil itu, jangan menganggap diri Anda ini bawahan dan mereka atasan dan begitu pun sebaliknya. Jangan seperti itu. Anggaplah kayak kita mahasiswa. Kalau kita mahasiswa ngomong sama dosen lain atau segala macam stakeholder yang lain, kita akan ngomong seperti kolega gitu. Karena apa? Posisinya ketika orang jadi mahasiswa itu ya mereka adalah setara, bukan orang yang dididik lagi, tapi orang yang untuk bisa mengembangkan orang lain juga di kemudian harinya dengan ilmu yang dia kuasai gitu. Nah, sama kayak teman-teman di lingkungan pekerjaan gitu ya. Jangan ketika diskusi, ketika presentasi, apa yang kalian sudah buat, lakukan aja, sampaikan. Jadi jangan sampai ketika diskusi kalian mungkin hanya diam dan segala macam, karena disitulah problem solvingnya gitu. Ketika banyak dinamika, banyak pola pikir dari orang lain, akhirnya kita bisa mengembangkan apa yang kita harus ucapkan. Nah, disitulah akhirnya kita belajar bagaimana menggunakan kata-kata yang pas, selain baca buku, nonton film tanpa subtitle, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus usahakan ketika ngomong itu banyaklah dengan penekanan. Gunanya apa? Ketika banyak penekanan, pasti kata-kata yang disampaikan, walaupun itu bahasa Indonesia, jelas gitu. Jadi nggak yang terlalu monoton ke sana atau ke sini. Dan posisikan ketika ngomong itu, ya ini perlu pengulangan berkali-kali gitu ya. Jangan sampai ada aksen dari suku yang terbawa. Misalnya ada kalau orang Betawi kan agak ngablak gitu ya. Kalau orang Jawa itu agak medok dan lain-lain gitu. Nah, itu usahakan ketika ngomong bahasa Indonesia ya sebahasa Indonesia mungkin, dari aksennya dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di sini kita bahas audiens. Namanya ngasih tahu ke orang lain, ngobrol ke orang lain dengan mereka punya prinsip masing-masing, nggak semuanya jadi gelas kosong gitu ya. Pasti punya tipikal yang beragam. Ada following, resistant, dan ada biangkerok ini atau destroyer gitu ya. Following itu yang apa sih? Following yang adalah yang ketika kita ngomong, hadir, kalau kita online Zoom ini, dia masih on cam gitu ya. Walaupun sebenarnya gatal, walaupun sebenarnya kebelet mau ke toilet, tapi dia tetap di depan dengan senyuman yang indah gitu ya. Nah, orang resisten adalah orang yang dia itu memiliki kecenderungan. Kalau mayoritas orangnya kebanyakan yang following, dia akan ikut following. Kalau yang mayoritas di ruangan tersebut atau di Zoom meeting kebanyakan orang yang destroyer atau lebih banyak yang off cam dengan alasan apapun gitu ya, dia pasti juga akan mengikuti ambil alih tersebut karena mereka bingung untuk melakukan apa yang sebaiknya yang pas ketika saya di lingkup tersebut. Nah, kalau destroyer pada dasarnya mereka ingin dapat perhatian gitu ya. Jadi banyak penyelesaian yang mungkin teman-teman akhirnya bisa mencoba satu hal lainnya. Cuman di sini mungkin saya akan kasih tips karena zamannya juga masih pandemi. Jadi untuk tipsnya secara online gitu ya. Kalau orang yang following gampang, itu langsung kita raih pertama. Kita ajak ngobrol, kita ajak discuss. Intinya dalam sebuah sesi jangan sampai ada berhentinya. Berhenti itu alias ada gap time. Dia ngeblank mau bahas apa nih? Bingung. Terus akhirnya ya sudah deh, sekian dari saya. Nah, itu jangan. Karena itu akan jadi terkesan aneh dan nggak ada powerful di akhir kalimat. Makanya kan kalaupun kita coaching ada namanya best question, ada yang namanya good listening dan lain-lain. Jadi berikanlah pertanyaan yang menarik, kasihlah tanggapan mereka juga dengan meriah. Anggaplah semua mereka adalah pembelajar yang masif dan bagus gitu. Kemudian kalau yang resisten, gampangnya adalah kita rangkul. Gimana caranya yang rangkul kalau di virtual Zoom? Kita ajak kenalan, gitu ya. Kita ajak kenalan, kita tembak satu, kita tanya kegiatannya apa, gitu. Semangat, kita puji mereka dan lain-lain. Kalau yang destroyer gimana? Kalau di Zoom sebenarnya jangan terlalu dinotis banget, biarlah. Jadi biasakan ketika mau mulai Zoom, sebelum kita mulai, ajak mereka buat on cam dan lain-lain gitu. Sama tadi kayak kita lihat waktu pas Mas Zain lagi menyampaikan tentang ice breaking, teman-teman antusias gitu. Jadi alhamdulillah di sini ternyata banyak yang following gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan online dulu dong.
Iya, oke. Kita lanjut next. Nanti di sini kita coba buat tanya jawab. Jadi silakan teman-teman boleh langsung menyampaikan apapun sepuasnya gitu. Kurang lebih sampai jam 8 ya. Langsung mengatasi rasa gugup itu sederhana. Dengan relaksasi pernafasan, dicoba 4-3-4. 4-3-4 itu apa sih? Tarik nafas lewat hidung 4 detik, ditahan 3 detik, dikeluarkan lewat hidung juga 4 detik. Ternyata aktivitas tersebut yang sesederhana itu adalah salah satu varian dari yoga. Yoga yang paling sederhana, relaksasi pernafasan gitu ya. Dilakukan secara rutin biar ketika kita ngomong itu nggak ngos-ngosan, nafas itu nggak habis, nggak gap, tiba-tiba ngomong terus nggak nyampe suaranya dan lain-lain gitu. Dan simpelnya kalau mengatasi rasa gugup, berikanlah diri kalian kesempatan buat melakukan aktivitas yang itu menyenangkan. Bisa makan coklat, permen, atau lompat-lompat, puji diri sendiri, bebas gitu ya. Intinya membuat diri Anda semakin pede dan lakukan persiapan minimal 1 jam sebelum agenda. Gunanya apa? Untuk bertanya audiennya seperti apa, audiennya siapa, kemudian mereka akan membahas apa, tingkat capaian mereka yang mereka harapkan apa, dan lain-lain. Kemudian kasih perhatian dan lakukan semuanya dengan tulus. Anggap mereka semua adalah memberikan penerimaan yang terbaik untuk kita, sehingga kita harus memberikan juga dengan powerful gitu ya. Nah, kemudian ini ada call to action buat teman-teman. Ingat kalau public speaking itu akan ngebahas soal apa sih? Singkatannya BEL. Berani, evaluasi, dan lakukan lagi gitu ya. Jadi namanya evaluasi itu kan berarti kita itu menganalisa ya tindakan-tindakan mana yang perlu dikembangkan maupun yang perlu dihilangkan. Jadi jangan dianggap, kadang orang beranggapan wah kalau saya dievaluasi berarti saya salah. Tidak gitu. Evaluasi sebenarnya bentuk perbaikan. Salah itu ketika kita merasa diri kita salah itu ketika langsung dari atasan atau dari rekan segala macam partner gitu ya langsung kasih tindakan khusus, punishment dan lain-lain. Berarti itu sudah fatal karena nggak lewat proses evaluasi lagi gitu. Jadi evaluasi merupakan hal yang wajar ketika kita bingung dan lain-lain. Tetap penilaian yang lebih baik adalah dari orang lain. Makanya ada yang namanya juari window. Ada yang kita tahu, kita pahami, orang lain nggak tahu. Ada yang kita dan orang lain sama-sama tahu, ada yang orang lain nggak tahu, kita lebih tahu, dan ada yang kita dan dia sama-sama nggak tahu, gitu ya. Nah, jadi lakukanlah evaluasi secara rutin, tanya ke orang lain. Biasanya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian perkembangan kita seperti apa. Kalau belum ada akses di dalam suatu tempat kerja, buatlah akses tersebut. Ngobrol dengan kolega, rekan kerja sebanyak-banyaknya. Buatlah kesempatan kalau memang belum ada kesempatan yang dikasih, gitu ya. Dan lakukan kembali pengulangan, jangan pernah bosan. Karena public speaking ini nggak cuman buat teman-teman yang mau tampil di depan. Dalam lingkup sehari-hari, banyak manfaat yang sangat luar biasa kalau kita bisa menerapin ini. Percaya diri, orang percaya sama kita dipercaya untuk melakukan hal-hal yang itu kritikal gitu, dan lain-lain. Banyak hal yang pasti teman-teman beberapa di sini mungkin atau semuanya merasakan hal yang sama ketika melakukan public speaking yang act out banget gitu ya. Tapi gimana kalau kita melakukan itu ditantang secara dadakan, tadi yang juga sempat saya bilang di awal gitu. Misalnya, tadi gimana, coba kasih tanggapan dari kamu gimana gitu. Pertama ya simple ini, what, why, how to, and action-nya gitu. Nah di sini kita akan coba membahas ada ada 2 case di sini. Teman-teman bisa coba buat case tersebut dengan 4 tools ini, what, why, how to, and action. Jadi ada 2 topik nanti di sini yang saya tampilkan. Teman-teman bisa membuat topik tersebut secara dadakan aja, spontan, dan kira-kira ringkasan apa yang orang lain akhirnya bisa paham. Gitu ya. Kenapa kok perlu ada namanya call to action? Karena nggak semua materi dengan panjangnya waktu yang teman-teman sediakan ini untuk mendengar dan saya sampaikan, nggak semuanya ingat gitu ya. Pasti hanya diingat beberapa hal dan itu nggak semuanya tercover dengan full gitu ya. Jadi makanya kenapa perlu dengan singkatan agar ketika kita mengingatkan orang lain dalam public speaking ya tadi singkatannya BEL. Berani, evaluasi, dan lakukan lagi. Nah, kita akan coba masuk di sini singkat gitu ya. Saya masih ada waktu kurang lebih 4 menit, kita langsung cepat aja karena tadi konsepnya dadakan. Silakan temukan solusi tentang what, why, how to, and action.
dari kedua topik ini. Satu orang satu, silakan boleh pilih gitu ya. Disiapkan dulu, dimulai dari sekarang gitu ya. 19.58 saya akan coba ajak kolaborasi di sini. Mungkin satu atau dua orang buat kita testing gitu ya. Nanti kita coba kasih penilaian bareng-bareng untuk evaluasi tadi gitu ya. Oke, silahkan. Kira-kira kalau membahas pandemi dan impian itu, what, why, how to, and action-nya akan seperti apa gitu ya. Oke, dicoba sampai kurang lebih 19.58. Cepat aja gitu. Oke, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mencoba mengulas bagaimana sih membahas tentang apa nih, pandemi dan impian salah satu gitu ya, tentang bagaimana kita membentuk what, why, how to, and action gitu ya. Mungkin boleh dicoba di sini, saya pengen lihat dari langsung off cam. Wah. Oke, dari Mbak Happy, sesuai namanya happy dan ceria, boleh dong mau bahas mengenai impian atau pandemi, silakan boleh trial. Saya coba ya Pak. Oke, silakan. Kita dengerin bareng-bareng dan nanti kita di akhir kasih komentar. Silakan, Happy. Oke, saya bahas yang pandemi aja ya. Oke, sip. Jadi pandemi itu apa sih gitu? Karena kan ini situasinya adalah kalau pandemi itu jadi di mana banyak virus atau apa ya, situasi yang apa istilahnya? Kok saya jadi blank sih Pak? Baru Bu ya, jadi ngeblank kita ya. Nggak apa-apa, dilanjutin dulu aja. Oke. Benar ya? Saya bingung. Mungkin boleh Bu dibahas isu yang terkini, misalkan kayak sekarang varian yang terbaru apa sih, atau misalnya kayak di bandara sekarang kalau mau naik pesawat, naik kereta udah nggak perlu antigen lagi, silakan Bu, boleh. Bahas minyak goreng Mbak Happy, Boleh, minyak goreng di saat pandemi gimana? Boleh. Dokter, move ke dokter Farah deh. Banyak goreng, aduh banyak goreng gimana coba? Apa ya sekarang ke isu yang sekarang itu kan karena memang harga minyak goreng naik nih ya, dan langka. Untuk dapetinnya juga sekarang jadi harus kayak ada KTP, harus KK kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa langka gitu loh? Nah, saya juga tidak tahu Pak. Saya juga sering cari-cari di berita. Kenapa bisa langka? Terus apa lagi ya? Nggak tahu. Kira-kira kalau ingat minyak goreng di saat pandemi, singkatan yang pas biar orang ingat, oh kalau pandemi itu ada isu yang namanya minyak goreng langka. Singkatannya apa ya Bu ya? Kira yang pas ya. Apa ya? Apa ya? Saya tadi itu cuma kalau masalah minyak goreng saya malah ingat komentarnya Bu Mega. Apa tuh Bu? Boleh Bu. Gini, kenapa sih kita harus berebut minyak goreng gitu loh? Sedangkan dengan memasak itu kita nggak hanya menggoreng kan, bisa dikukus. Oh iya, yang tadi. Iya. Bisa dikukus, terus bisa direbus. Kita juga bisa kayak bikin rujak itu kan, di Indonesia juga itu makanan rujak kan gitu. Saya jadi ingetnya itu aja sih Pak. Iya. Tadi siang saya baru lihat, makanya di sini wah unik nih. Oke, terima kasih Bu Happy, luar biasa kesempatannya. Oke, selanjutnya Bu Priscilia. Silakan. Mbak Priscilia, langsung action. Mau bahas impian atau pandemi? Masih di mute? Sorry, masih di mute. Oke, langsung. Ini selain pandemi dan impian, kalau di luar dari dua itu boleh nggak ya? Boleh. Karena untuk perempuan apapun konsepnya boleh, silakan. Ayo. Ini karena yang saya pelajari jadinya menguasai gitu Pak. Oke. Oke, saya mau bahas ini nih. Kalau teman-teman di sini pernah dengar nggak itu istilah toxic masculinity? Atau mungkin Bapak pernah dengar toxic masculinity?
Suaranya kecil Mbak Angel. Belum. Cek, Saya cek. belum tahu tentang toxic Kedengeran nggak? masculinity. Tadi yang dibahas Iya. sama Bu Priscilia. Silakan Mbak Priscilia, Eh, dilanjut. sudah kedengeran atau masih Sudah, kecil? sudah, Oke. jelas. Toxic masculinity kalau teman-teman di sini ada yang pernah dengar belum sebelumnya? Pasti adalah sesekali ada yang dengar ya. Kalau toxic masculinity itu sebenarnya konstruksi yang dibangun oleh masyarakat. Misalnya kayak gini nih, sederhananya anak cowok nggak boleh nangis gitu. Kalau kita punya anak cowok atau dulu adik-adik kita yang cowok ya kan dibilang kayak gitu. Terus cowok itu ke klinik kecantikan itu biasanya itu punya penyimpangan seks gitu kan. Sama yang datang ke gym itu biasanya ini ngondek gitu. Ya kan? Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Karena dari dulu eh, konstruksi masyarakat itu tuh yang dibangun seperti itu. Karena pria itu identik dengan kekuatan, ya kan? Identik dengan apalagi? Biasanya apalagi nih, pria? Teman-teman di sini ada yang bisa jelasin pria itu biasanya identik dengan kekuatan, selain itu apa? Ayo dibantu. Cowok kalau ke salon itu agak agak flamboyan. Ya, agak flamboyan gitu ya. Kenapa itu? Ya karena konstruksi tadi gitu. Karena pria itu identik dengan kekuatan, terus kekerasan seperti itu. Mereka lebih garang gitu kan. Nggak boleh tuh ke klinik kecantikan ya kan. Berhubungan kan sama kita nih yang punya pekerjaan di klinik kecantikan sekarang cowok-cowok banyak kok ya yang masuk ke klinik kecantikan gitu kan. Ya kan? Nah, terus ini gimana nih biar nggak orang-orang toxic masculinity? Ya udah berhubung kita nih klinik kecantikan ya Ella ya. Ya sebenarnya kalau memang pria itu butuh untuk ditolong dalam arti misal kulitnya berjerawat, terus dia juga ada peradangan merah-merah, kenapa harus ngumpet gitu kan? Nggak masalah, seperti halnya orang sakit ya. Cowok, cewek sama aja kan masuk rumah sakit ya kan? Seperti halnya klinik kecantikan, namanya klinik kecantikan, tapi kan cowok juga boleh kan gitu, asal mereka memang butuh pertolongan. Jadi sekarang cowok kalau mau masuk klinik kecantikan jadinya malu gitu. Nah, mulai sekarang gimana nih kayak gitu? Ya kita harus positivity masculinity gitu loh. Maskulin itu nggak harus yang strong, dia harus jadi anak balap gitu kan. Nggak apa-apa kok masuk klinik kecantikan karena dia mau ngilangin bopeng, karena dia mau tampil bersih ya, biar mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi itu aja Pak yang topik yang saya bawa untuk Oke, luar biasa toxic toxic masculinity. Nah, kira-kira ya. kalau buat orang lain itu biar bisa ingat tentang toxic masculinity dengan banyaknya problem ya, kalau isu-isu lingkungan, akhirnya orang jadi prokrastinasi ya. Jadi itu jadi kepercayaan yang umum, akhirnya ikut-ikutan. Kalau menstigma orang kalau kayak gitu akan begini. Nah, kira-kira kalau yang pas singkatannya apa ya, Mbak Priscilia? Singkatannya yang pas. Apa ya Pak? Maksudnya gimana nih singkatan yang pas? Kalau tadi saya ngebahas tentang public speaking, BEL, belajar, evaluasi, lakukan lagi. Nah, kira-kira kalau untuk toxic masculinity ini biar orang akhirnya ingat apa sih? Apa ya Pak? Bingung saya. Misalnya Biar orang belajar, memahami ya belajar, lingkungan, BML gitu ya. iya belajar, memahami dan lakukan gitu, lakukan apa Lakukan, oke. ya Belajar, yang memahami, positif gitu. lakukan, BML. Toxic masculinity yang ingat BML, belajar, memahami, Memahami lakukan. dan lakukan. Oke, luar biasa, Mbak Priscilia, luar biasa Ya, agenda Mbak. sharing-sharing kali ini. Jadi ada ilmu baru loh ini ya. Jadi saya juga baru tahu ternyata eh, klinik kecantikan itu nggak harus untuk perempuan, kita cowok pun boleh gitu. Saya juga baru tahu gitu. Nanti saya akan langsung coba ke sana karena terus terang saya pakai sabun muka kayaknya banyak yang nggak cocok gitu. Kulit saya cepat kering, jadi digosok dikit itu langsung ngelupas. Nanti mungkin saya bisa kunjungi ya di Ella Tebet gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Priscilia gitu. Luar biasa agenda kita kali ini. Mungkin sebelum saya kembalikan karena waktunya ternyata blunder nih saya nih lebih dari 7 menit gitu. Mungkin ada yang mau tanya, satu atau dua penanya boleh. Ada? Boleh tanya atau mungkin sharing.
Oke, mungkin silakan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di-share ke teman-teman panitia, nanti saya akan coba berikan yang terbaik untuk menjawab dalam bentuk audio atau secara video gitu ya, biar teman-teman bisa lebih memahami secara keseluruhan gitu ya. Oke, terima kasih dari saya Nova, luar biasa agenda malam ini, perjumpaan kita kali ini semoga tidak membosankan. Next time mungkin kita bisa berjumpa lagi dengan agenda yang lebih seru tentunya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Zain, luar biasa. Baik.